Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamaluddin Nugroho dengan NIM 0534997746 dari UPBJJ Jakarta. Ingin menjelaskan tugas praktikum 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis web, yang dimana kita disuruh untuk mengimplementasikan HTML, CSS, dan JavaScript untuk membuat website yang bernama Sita UT, atau semacam sistem informasi dan tracking bahan ajar di universitas terbuka. Pertama-tama saya ingin menjelaskan struktur yang saya pakai. Nah, ini ada indeks atau halaman login, kemudian ada dashboard, kemudian ada tracking pengirimannya, dan ada stok bahan ajarnya. Kemudian ada CSS yang saya pakai dan 2 folder JavaScript. Nah, ada data dan script. Nah, datanya ini fungsinya untuk menampung data bahan ajarnya, dan scriptnya ini untuk menjalankan logika dan interaksi. Dan terakhir ada aset. Bisa kita lihat ada logo UT-nya dan ilustrasi bahan ajarnya. Sekarang kita masuk ke bagian HTML-nya. Kita masuk ke bagian indeksnya. Nah, di bagian indeks ini saya menggunakan elemen header, main, dan footer. Nah, untuk mainnya ini saya menggunakan form yang berisi 2 input. Nah, inputnya ada berisikan email dan password. Nah, kemudian ada tombol loginnya. Nah, untuk usernya ini kita sudah diberi oleh tutor kita untuk data usernya. Nah, ini untuk data user untuk loginnya nanti. Nah, ketika kita masukkan email dan password, kemudian ada yang salah satu ada yang salah, entah itu email atau password, dia akan muncul yang namanya alert email atau password salah. Sekarang kita coba buka. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan, ada 2 input, email dan password. Sekarang kita masukkan Rina @ut.ac.id. Kita pakai yang ini ya teman-teman, kita pakai ini, passwordnya Rina123. Sekarang kita coba untuk alertnya, kita coba password salah. Nah, muncul dia email atau password salah ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke yang benar. Sekarang kita sudah masuk ke bagian dashboardnya. Nah, bagian dashboardnya ini di bagian headernya itu ada logo dan nama webnya, itu ada di bagian kiri, dan di bagian kanan itu ada greeting dan tombol logout. Nah, dimana di bagian greetingnya itu ketika kurang dari jam 12 dia akan bertuliskan selamat pagi, dan kalau kurang dari jam 18 itu selamat siang, dari jam 18 sampai jam 12 itu selamat sore. Kemudian di bagian dashboard juga ada 4 menu box, ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, monitoring, dan rekap bahan ajar. Nah, di monitoring ini saya buat drop down, ada 2, jadi monitoring progress delivery order bahan ajar dan rekap bahan ajar. Dan yang terakhir ada history transaksi. Nah, kita sekarang masuk. Nah, nih untuk tampilan CSS saya menggunakan warnanya warna biru dan warna putih, karena alasannya simpel sih. Saya menggunakan warna biru dan putih sebenarnya karena bernuansa UT aja, seperti itu aja sih. Nah, ini untuk laporan tadi, monitoring dan rekap bahan ajar ada 2, ada drop downnya, ada monitoring progress DO dan bahan ajar. Nah, ini untuk greetingnya selamat siang, karena sekarang ada di jam 14.12. Sekarang kita akan masuk informasi bahan ajar, di mana itu kita masuk ke bagian stok HTML.
Dari bagian header masih sama, di bagian kirinya ada logo UT dan nama webnya. Di bagian kanannya ada greetingnya dan tombol logout. Nah, tapi kita tambahkan di bagian kanannya ini, di sampingnya itu ada back buttonnya ke bagian dashboard. Nah, untuk data stoknya ini kita sudah diberi dari tutor juga, data stok bahan ajarnya. Nah, ini stoknya. Selain itu kita juga tambahkan untuk tambah stok. Nah, contoh seperti ini, kita lihat. Nah, ini dia stok bahan ajarnya. Kita coba masukkan tambah stok pasnya coba posisi 2 stok tuh. Nah, untuk gambarnya opsional, coba kita tambahkan. Ini udah tambah sekarang kita balik lagi ke dashboard dan terakhir kita masuk ke bagian tracking. Nah, nanti di bagian tracking itu masih sama, bagian kirinya itu ada logo UT dan nama webnya. Di bagian kanannya itu ada greeting, terus tombol logout dan back buttonnya ke dashboard. Nah, untuk trackingnya ini nanti kita dikasih namanya nomor delivery order. Nah, untuk delivery ordernya ini kita juga sudah dikasih data. Nah, ini data trackingnya. Kita coba di data trackingnya. Kita buka menu. Nah, ini tampilan seperti ini ya, teman-teman. Yang tadi. Nah, seperti ini. Kita ganti lagi yang tadi kedua. Sudah mungkin seperti itu. Untuk bagian yang lainnya kita belum ada, bagian laporan kita belum ada, dan bagian surat transaksi kita juga belum ada. Nah, tugasnya hanya untuk membuat stok dan tracking pengiriman saja. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.